Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Alek. Untuk kesempatan kali ini Pak Alek akan membahas tentang tugas 1 materi induksi matematika. Tugas 1 ini terkhusus untuk 11 IPA 2. Jadi yang mendapatkan tugas ini bisa cek video ini. Soalnya sebagai berikut. Dengan menggunakan prinsip induksi matematika, buktikanlah. Nah, disuruh membuktikan bahwa rumus di bawah ini itu benar. Yaitu 1 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah titik ditambah 2n dikurangi 1 pangkat 3 sama dengan 2n pangkat 4 dikurangi n kuadrat. Untuk membuktikan rumus ini benar atau tidak, dengan menggunakan prinsip induksi matematika ada beberapa langkah yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut. Soal sudah Pak bacakan tadi, maka kita lanjut aja, yaitu langkah pertama, ambil beberapa data atau sampel dari n. Untuk mempermudah, kita ambil sampel nilai n yang paling kecil, yaitu 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita substitusikan n tersebut ke dalam rumus yang ada di atas. Jika n-nya 1, maka deret itu kita ambil suku pertama saja, yaitu 1 pangkat 3 atau pangkat 3 itu 1. Sama dengan rumus ini kita gunakan dan kita substitusikan n-nya sama dengan 1. Maka 1 sama dengan 2, n-nya kita ganti 1 pangkat 4 dikurangi 1 pangkat 2. Sama dengan 1 pangkat 4 tetap 1 pangkat 2 tetap 1. Maka menjadi 2 kali 1 dikurangi 1. 2 kali 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 1. Karena ruas kiri 1, ruas kanan 1, maka rumus ini benar untuk n sama dengan 1. Kita lanjutkan untuk n-nya sama dengan 2. Maka karena n-nya 2, maka yang kita ambil adalah 2 suku pertama. Jadi 1 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. 1 pangkat 3 1, 3 pangkat 3 27 sama dengan n-nya ini kita ganti dengan 2. Berarti 2 kali 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 harus tahu ya berapa? 16. 2 pangkat 2 berapa? 4. Maka operasinya menjadi 2 kali 16 32 dikurangi 4. 32 kurangi 4 sama dengan 28. Apakah ruas kanan dan kiri sudah sama? Kita cek. Ruas kanannya 1 ditambah 27 adalah berapa? 28. Ternyata sudah sama. Maka juga rumus ini benar untuk n sama dengan 2. Kita tes lagi untuk n-nya yang sama dengan 3. Untuk n yang sama dengan 3, kita ambil 3 suku pertama dari deret tersebut, yaitu 1 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3. 1 pangkat 3 tadi 1, 3 pangkat 3 27, 5 pangkat 3 125 sama dengan 2 3 pangkat 4 dikurangi 3 pangkat 2
sama dengan 3 pangkat 4 berapa? Kita harus tahu. 3 pangkat 4 itu adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. 3 kali 3 9. 9 kali 9 berapa? 81. 3 pangkat 2 9. Maka menjadi 2 kali 81 dikurangi 9. 2 kali 81 sama dengan 162 dikurangi 9 sama dengan 153 untuk ruas kirinya. Sedangkan ruas kanannya kita lihat 1 ditambah 27 28. 28 ditambah 125 sama dengan 153. Ternyata untuk yang N sama dengan 3, rumus ini juga benar. Dari sampel yang kita ambil, ketiga-tiganya sudah benar. Berarti langkah selanjutnya, dari data di atas dianggap rumus benar untuk N sama dengan K. Artinya apa? Yang awalnya ini N maka menjadi K. Jadi 1 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah 2K dikurangi 1 pangkat 3 sama dengan 2K pangkat 4 dikurangi K pangkat 2. Selanjutnya ya, langkah yang terakhir yaitu akan dibuktikan. Ini harus dibuktikan. Ini yang paling utama itu adalah langkah yang ketiga. Akan dibuktikan bahwa rumus juga benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Ini artinya apa? Nah, artinya 1 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah 2K dikurangi 1 pangkat 3. Nah, karena ini K tambah 1, maka yang awalnya ini K, ini diganti menjadi K plus 1. Sehingga ditambah 2, K-nya ini berubah menjadi K ditambah 1 dikurangi 1 di pangkat 3. Sama dengan 2, nah yang awalnya 2K pangkat 4 menjadi 2 dikali K plus 1 pangkat 4 dikurangi K plus 1 pangkat 2. Nah, ini yang paling menentukan. Jadi untuk yang langkah 1 dan langkah 2 saya rasa cukup mudah. Hampir semua bisa. Nah, yang langkah yang ketiga ini biasanya banyak yang kesulitan. Kita lanjutkan. Nah, di langkah yang kedua tadi persamaan yang ada itu kita gunakan. Ternyata ini 1 pangkat 3 sampai 2K dikurangi 1 pangkat 3 ini bisa diganti dengan 2. Nah, ini sampai sini ini bisa diganti dengan 2K pangkat 4 dikurangi K pangkat 2. Yang sebelah sini kita tulis kembali tetap 2 kali K ditambah 1 dikurangi 1 pangkat 3 sama dengan ini juga masih sama, karena ini akan kita buktikan bahwa ruas kiri ini akan sama dengan ruas kanan. Selanjutnya ini kita lanjutkan yang 2K pangkat 4 dikurangi K pangkat 2 ini tetap. Yang ini kita urai 2 kali K 2K 2 kali 1 2 2 kurangi 1 1, maka akan menjadi 2K ditambah 1 pangkat 3 yang ruas kirinya tetap. Selanjutnya karena ini pangkat 3, kita untuk mengurai langsung itu agak sulit, maka kita pecah. Jadi 2K pangkat 4 dikurangi K pangkat 2 ditambah 2K plus 1 pangkat 2 dikali 2K plus 1. Untuk yang ruas kiri tetap. Karena kita akan membuktikan bahwa ruas kiri nanti akan sama dengan ruas kanan.
Nah, ini masih tetap sama untuk yang 2K pangkat 4 dikurangi K kuadrat ditambah, nah ini kita urai 2K plus 1 kuadrat, maka ini akan menjadi 2K kali 2K, maka jadi 4K kuadrat. 2K kali 1 2K, 1 kali 2K 2K menjadi 2K ditambah 2K 4K, 1 kali 1 1 dikali 2K ditambah 1. Ini perubahannya dari sini menjadi ini. Saya rasa cukup paham. Nah, setelah sampai sini cukup paham, kita lanjutkan. Untuk yang ruas kiri tetap sama ya, masih sama semua. Karena kita akan buktikan ruas kiri ini akan sama dengan yang ada di ruas kanan. Selanjutnya tetap 2K pangkat 4 dikurangi K kuadrat ditambah, nah ini kita kalikan satu-satu. Berarti 4K kuadrat dikali 2K, maka menjadi 4 kali 2 itu 8. Ini K pangkat 2, ini K menjadi K pangkat 3. Selanjutnya 4K kuadrat dikali 1, maka menjadi 4K kuadrat. Terus 4K dikali 2K ketemunya 8K kuadrat. Tadi sudah ada 4K kuadrat, ada 8K kuadrat ditambahkan menjadi 12K kuadrat. 4K kali 1 4K, terus 1 kali 2K 2K, 4 ditambah 2 maka hasilnya 6K. 1 kali 1 1, ini hasilnya. Jadi perkalian dari ini faktor ini dikalikan faktor ini, maka hasilnya ini sudah terurai ya. Selanjutnya kita jadikan 1. Kita urutkan dari pangkat yang tertinggi, karena ini pangkat 4 pangkat tertinggi tetap berada di paling kanan, maka menjadi 2K pangkat 4 tetap, terus ini ada 8K pangkat 3 kita geser di depan, maka setelah itu setelah 2K pangkat 4 ditambah 8K pangkat 3 ditambah, nah yang K pangkat 2 ini ternyata ada 2, ada 12K kuadrat dan negatif K pangkat minus K pangkat 2, maka ini akan kita operasikan menjadi 11K pangkat 2. 6K nggak ada temannya, tetap kita tulis 6K. 1 nggak ada temannya, kita tulis tetap 1. Nah, pasti kita kesulitan, pasti bingung lah untuk mengubah ini menjadi seperti ini. Nah, sebenarnya kita mudah, kita manfaatkan. Nah, kita menggunakan pola bilangan segitiga Pascal. Nah, kita urai di sini. Nah, ini sebenarnya ini adalah ada polanya. Ada polanya, kita coba ke sini. Inilah jika diketahui dua suku yang dipangkatkan, ini bisa kita manfaatkan bilangan Pascal. Ini ternyata ini dua suku. Kalau di sini kan A plus B, ini K plus 1, ini sama aja. Tinggal sifat ini akan digunakan untuk semua dua bilangan yang dipangkatkan. Karena ini di sini pangkatnya 4, maka nanti kita akan yang N-nya 4 ini. Nah, ini polanya seperti ini. Kalau ini kan A plus B pangkat 4, maka menjadi, nah ini kita tahu koefisiennya 1, 4, 6, 4, 1. Nah, nanti di ruas kanan kita ubah, jadi kita ubah koefisiennya menjadi 1, 4, 6, 4, 1 untuk kita bisa merubah menjadi seperti ini, A plus B pangkat 4. Karena yang ruas kiri tadi kan ada K plus 1 pangkat 4, maka kita yang
ruas kanan, kita usahakan supaya ini terbukti, maka kita jadikan seperti ini. Nah, tapi yang di ruas kanan tadi kan terurai seperti ini. Nah, tapi kan modelnya tidak seperti ini, maka kita ubah menjadi model yang seperti ini dengan koefisiennya 1, 4, 6, 4, 1. Ini kita urai, yang tadi harusnya kan yang pangkat 4 ini koefisiennya 1, yang pangkat 3 koefisiennya tadi berapa? 4, yang koefisien 2 yang pangkat 2 itu koefisiennya 6, yang pangkat 1 koefisiennya 4, dan yang terakhir itu adalah 1. Maka kita urai. Nah, karena di sini duanya di luar, maka kita keluarkan supaya menyerupai. Karena kalau kita mau membuktikan itu harus sama. Nah, untuk menyamakan ini kita duplikat aja. Kalau di sini ada 2, maka di sini juga kita kasih angka 2. Tinggal kita dalam kurung. Nah, tadi acuannya apa? Kita acuannya koefisiennya itu 1, 4, 6, 4, 1. Ini kan sudah 1, 4, 6, 4, 1. Nah, ini harus kita jadikan patokan supaya yang ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, pangkatnya 4. Tinggal kita masukkan aja. Berarti K-nya pangkat 4 ditambah 4K pangkat 3 ditambah 6K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 1. Coba kita kalikan. 2K pangkat 4. Loh, ternyata sudah sama dengan yang ada di atasnya. Berarti kita beres. 2 kali 4, 8K pangkat 3. Berarti sudah beres. Karena ini juga 8K pangkat 3. 2 kali 6, 12. Loh, ini kan 11. Kok ini 12? Nah, jangan khawatir. Berarti kalau di sini kelebihan 1, maka tinggal nanti kita ditaruh di sini aja. Karena 2 kali 6 12, supaya ketemu 11, maka di sini dikurangi K kuadrat. Sedangkan lagi 2 kali 4 ini 8, 8K. Sedangkan yang ada di atasnya 6K, maka kita kurangi 2K. Terus 2 kali 1 2. Sedangkan yang di atasnya 1. Berarti supaya sama yang dengan yang ada di atasnya, maka 2 ini dikurangi 1. Sampai sini paham kan? Nah, ya semoga paham. Setelah terbentuk seperti ini, nah, ini sama nilainya dengan yang ada di atasnya. Setelah terbentuk seperti ini, maka sebenarnya kita sudah mendekati benar untuk pembuktiannya. Nah, setelah sampai sini, nah, ini sebenarnya tadi ini pola seperti ini tadi. Ini kan seperti pola yang ada di sini tadi. Nah, ini polanya 1, 4, 6, 4, 1. Berarti bisa kita ubah menjadi A plus B pangkat 4. Nah, tadi A-nya apa di situ? A-nya tadi kan K. B-nya 1. Nah, maka tinggal K plus 1 pangkat 4. Kan? Nah, K plus 1. Nah, ini bisa kita ubah langsung aja. Ini udah 1, 4, 6, 4, 1. Berarti ini kan A-nya K, B-nya 1. Kan langsung kita jadi ubah 2K plus 1. Nah, kenapa ini juga langsung bisa berubah? Nah, kalau yang ini kan pangkat 2. Kita lihat. Di sini pangkat 2, maka jadi 1, 2, 1. 1, 2, 1. Nah, ternyata ini udah sama susunannya 1, 2, 1 juga. Nah, ini kan
1, 2, 1. Maka bisa langsung kita ubah menjadi K plus 1 pangkat 2. Kita lihat, ternyata ruas kanan dan ruas kiri sama. Berarti ini terbukti. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jadi terbukti rumus 1 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah 2n kurangi 1 pangkat 3 sama dengan 2n pangkat 4 dikurangi n pangkat 2. Itu semoga penjelasan Pak Alek ini paham, mudah dipahami, membantu dalam pemahaman materi, dan tetap semangat, terus belajar, karena matematika itu ilmu yang sangat menyenangkan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.